Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita akan lanjutkan lagi kisah mistis bersambung kali ini yang berjudul Pelet Orang Banten. Sebuah kisah nyata yang dituliskan oleh Mas Indra alias Papah Muda di Tweet Kaskus tentang pengalaman nyata hidupnya berhadapan dengan pelet sekaligus santet dari orang Banten. Nah, seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi hari di hari Senin, aku terbangun dengan keadaan badan yang seperti orang habis dipukuli oleh massa. Kepala rasanya nyut-nyutan, badanku kurasakan sedikit hangat. Bahkan saat aku mengambil air wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, air itu membuatku agak menggigil. Pasti gara-gara semalam tidurku terganggu, desahku sambil masih duduk di atas kasur dengan sedikit lesu. Istriku sendiri saat itu tengah berada di kamar mandi. Aku iseng-iseng membuka HP-nya yang diletakkan di meja rias. Tiba-tiba saja, sebuah pesan WA masuk. Kubuka dan tidak tertera nama siapapun di sana. Aku lalu membuka isi pesan itu. Seketika jantungku berdegup kencang. Hatiku langsung panas begitu aku membaca isi pesan itu. Sayang, setelah sekian lama akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Kakak kangen sama kamu. Pabrik jadi sepi gak ada kamu sayang. Kakak hari ini masuk pagi juga. Oh ya, ini nomor kakak yang baru. Nomor yang lama kan sudah kamu blokir. Imam. Kira-kira seperti itulah isi dari pesan masuk ke dalam HP istriku. Imam. Pasti si anjing Sukirman ini. Masih berani-beraninya dia gangguin istriku lagi. Geramku dalam hati. Aku segera membalas pesan masuk tersebut. Dan untuk meyakinkan kalau itu si kampret Sukirman, aku mencoba bertanya-tanya dengan menyamar sebagai istriku. Maaf, ini kakak siapa ya? Segera ku pencet tanda mengirim. Ku tunggu sebentar. Tak selang berapa lama, sebuah pesan masuk kembali yang terdengar. Ku buka. Ini aku, imammu, Sukirman. Bener, emang si kampret ini ternyata. Geramku dalam hati. Aku lalu membalas kembali pesan itu. Tolong jangan kirim pesan kayak gitu lagi. Nanti suamiku bisa marah. Dibalas lagi dong. Alah, gak bakalan berani suami kamu sama kakak. Suami kamu itu cuman badan doang yang gede. Isinya mah gak ada, gak punya nyali. Makanya kamu sama kakak aja. Pasti akan kakak bahagiain luar dalam. Maksudnya? Balas pesanku dengan hati yang tambah panas. Hehehe, ada deh. Pokoknya kamu pasti lebih bahagia kalau sama kakak. Ku balas lagi. Terus anak istri kamu mau dikemanakan? Dibalas lagi sama dia. Itu mah gampang. Lagian aku udah gak cinta lagi sama mereka. Aku cintanya cuman sama kamu aja. Balas Sukirman dengan gombalannya. Aku melihat ke jam dinding. Di sana menunjukkan waktu 6:30 pagi. Kakak ada di mana sekarang? Balasku. Kakak udah di pabrik nih sambil nungguin kamu. Masih sepi loh. Aku segera menaruh HP istriku di kasur lagi. Segera aku membereskan pakaianku agar tak berantakan. Dengan hanya memakai celana training dan kaos tidur, aku melangkah keluar rumah dengan emosi yang sudah sampai di ujung kepalaku. Kedua mataku seolah tak bisa berkedip melihat jalanan di depanku. Takut kalau Sukirman lolos. Kedua tangan sudah tergenggam erat dan kencang.
Di kepalaku sudah berputar-putar cara-cara untuk menghabisinya dan juga cara untuk melepaskan diri nantinya. Apakah aku harus mematahkan tangannya lebih dulu atau kakinya agar ia nggak bisa kabur? Kayaknya kepalanya lebih enak biar otaknya bisa waras, biar dia nggak gangguin istri orang lagi, pikirku dalam hati. Gimana para pendengar? Kalian setuju nggak? Anak-anak di sekitaran pabrik sebagian besar sudah kenal denganku karena aku memang sering berada di sekitar pabrik itu untuk sekedar ngopi-ngopi di sana bila aku di rumah. "Bang," begitu sapa mereka ketika melihatku berjalan masuk ke dalam pabrik. Bahkan satpam pabrik yang saat aku lewat sedang asik ngopi di dalam posnya mengangguk kepadaku. Aku membalas anggukannya sambil tersenyum menyeringai ke arahnya untuk menutupi maksud kedatanganku. "Mau kemana, Pak?" Sapanya masih dari dalam pos kecilnya. "Mau ambil berkas punya istri di dalam, Pak Udin," jawabku. "Oh," jawab satpam yang bernama Pak Udin itu. Lalu tanpa tunggu waktu lama lagi, aku berjalan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam pabrik. Di depan pintu masuk, kepalaku melongok ke kanan dan ke kiri. Sepi. Aku lalu mencoba untuk mengingat-ingat kembali di mana biasanya anak-anak pabrik pada nongkrong kalau jam istirahat. Di belakang area pabrik, bisik setan tiba-tiba di kepalaku. Memang di belakang pabrik ini ada sebuah tanah yang masih kosong, yang belum ada bangunan apapun di sana. Dan di sana ada beberapa pohon yang tumbuh dan lumayan tinggi dengan daun-daun yang rindang, sehingga tempat itu sangat enak untuk digunakan nongkrong. Setelah yakin akan bisikan gaib itu, aku setengah berlari menuju bagian belakang pabrik. Nafasku sedikit tersengal-sengal karena desakan emosi. Pintu belakang pabrik mulai terlihat oleh mataku, dan aku akhirnya berdiri di tanah kosong itu. Mataku langsung terpusat ke sebuah arah, di mana ada 3 orang yang sedang duduk-duduk di sana sembari menikmati kopi. Mataku sedikit kupicingkan untuk melihat lebih jelas wajah-wajah mereka. Aku mencari sebuah wajah yang untuk beberapa hari ini sangat mengganggu ketenangan rumah tanggaku. Dan ketemu, ucapku bersemangat dalam hati. Langsung sebuah senyum jahat muncul di wajahku, dan tanpa bisa aku kontrol lagi, sebuah teriakan yang keras keluar dari mulutku. "Sukirman!" Dan karena teriakanku, pemilik nama itu langsung menoleh ke arahku. Ke arahku yang saat ini sedang berlari ke arahnya dengan sekuat tenaga. Kulihat ekspresi mukanya terkejut, sangat terkejut. Pun begitu dengan kedua temannya. Tapi aku tak memperdulikan kedua orang itu, karena fokusku hanya kepada satu orang. "Sukirman!" Mungkin karena tidak menyangka bahwa aku akan datang, jadi gerakannya sedikit terlambat. Baru saja tubuhnya tegak berdiri, terjangan kedua kakiku sudah menghajar dada dan kepalanya. Kontan tubuhnya limbung dan langsung terdorong ambruk ke belakang. Aku sendiri masih bisa terjatuh dengan baik. Aku segera berdiri, lalu aku menoleh ke arah kedua teman Sukirman. "Diam! Dan jangan berani-berani kalian membantunya, atau kalian juga akan kena getah si anjing ini!" gertakku. Kedua orang itu diam, mungkin karena kaget dengan kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Aku kembali menoleh ke arah Sukirman yang sedang berusaha untuk bangun. Wajahnya tampak memerah akibat tendanganku tepat mengenai sasaran. Tangannya juga tampak memegang dadanya. Aku yang masih belum puas kembali mendekatinya. "Makan ini bangsat!" kataku sambil meninju wajahnya. Namun meleset. Sukirman bisa menghindari tinjuku dengan cara mencondongkan tubuhnya ke arah depan. "Tambah enak ini," kataku dalam hati melihat caranya menghindari seranganku. Ketika aku menyadari tinjuku pasti akan meleset karena ia telah mencondongkan tubuhnya ke depan, aku segera mengangsurkan tempurung lututku ke depan. Dan kembali wajahnya berbenturan dengan anggota tubuhku, kali ini dengan yang lebih keras lagi. Suara teriakan kesakitan keluar dari mulutnya. Mendengar teriakan itu, aku bukannya berhenti. Malah suara teriakannya itu seolah mengundang para setan untuk masuk ke dalam jiwaku, sehingga aku makin kesetanan. Aku berniat untuk menginjak kepalanya,
Tapi gerakanku tertahan karena salah seorang temannya menubruk tubuhku. Aku terjatuh ke tanah bersama dengan orang yang menubrukku. Aku sesegera mungkin langsung berdiri. Ku perhatikan orang yang menyerangku tadi. Rupanya salah satu dari kedua orang itu. Tapi aku tak begitu kenal dengan anak ini. Sedangkan yang satunya lagi aku cukup kenal karena pernah beberapa kali mengobrol dengannya. "Bajingan, apa-apaan kamu? Main hajar orang aja?" Makinya kepadaku. "Minggir, ini bukan urusanmu. Jadi kamu jangan ikut campur dengan urusanku dengan si kampret ini," kataku datar. "Enggak, dia ini udah kayak kakakku sendiri," jawabnya keras menolak permintaanku. Mendengar hal itu, aku langsung merasa memiliki 2 buah target yang harus aku hajar. "Kalau gitu, maju," kataku sambil memasang kuda-kuda sederhana. Dalam pikiranku, sudah ada 2 buah serangan. Yang pertama adalah tinjuan yang menggunakan tangan kanannya sebagai tangan yang dominan. Dan yang kedua adalah tendangan kaki kanan yang nantinya akan mengarah ke tubuhku. Dan untuk kedua serangan itu, aku sudah banyak berlatih dengan guruku cara untuk menangkis dan menyerang balik dengan cepat dan efektif. Karena dalam beksi guruku memiliki sebuah pedoman, sedikit bergerak banyak manfaat. Dan ternyata serangan pertamalah yang datang. Sesuai dugaanku, ia melancarkan serangan berupa tinjuan dengan tangan kanannya dan mengarah ke kepalaku. Aku pun segera menangkis dengan tangan kananku. Lalu dengan gerakan cepat, aku meraih tangannya yang ia gunakan untuk menyerangku dengan tangan kiriku. Tangan kiriku tepat mencengkram pergelangan tangan kanannya. Aku segera memutar tangan kiriku ke arah depan, persis seperti gerakan orang melepaskan tuas gas motor. Dan hasil dari gerakanku adalah tangan kanan anak itu berputar dan kini sikunya bagian luar mengarah ke arahku. Dengan sekuat tenaga, tangan kanannya ku tekuk ke dalam sambil ku hantamkan ke arah sikunya. Wah, ngilu ini. Terdengar suara tulang yang patah ketika siku kami berbenturan, disusul oleh jeritan kesakitan anak itu. Anak itu langsung jatuh terduduk sambil memegangi tangan kanannya yang kini patah di sambungan siku. Aku lalu melirik ke arah orang satunya lagi yang masih berdiri tegak di sana. "Ton, kamu jangan ikut-ikutan, atau kamu juga akan aku hajar," kataku mengancam. Tony menggelengkan kepalanya. "Enggak bang." "Bagus." Aku lalu kembali melangkah ke arah Sukirman yang masih berusaha untuk berdiri. Sedangkan anak yang membelanya masih terduduk kesakitan sambil memegangi tangan kanannya. Saat aku sudah berdiri tepat di depannya, posisi Sukirman masih setengah menunduk. Aku tak mau membuang waktu. Dengan sekuat tenaga, aku langsung menghajar perutnya. Dan seketika, Sukirman mengeluarkan suara aneh. Ia mengeluarkan muntahan yang banyak dari mulutnya. Bajuku bagian belakang juga terkena cipratan muntahan itu. Dengan sedikit jijik aku berjalan mundur. Sukirman sendiri akhirnya jatuh terduduk. Melihat hal ini, terlontar dari mulutku sebuah sindiran pedas. Yang maaf ya, kalau mungkin ada yang tersinggung. Tapi hal ini saya katakan dengan kondisi waktu itu penuh dengan kemarahan. Maaf nih ya sekali lagi, cuman ya harus diceritakan. Mulut masih makan gorengan buat sarapan aja udah belagu gangguin istri orang. Gaji lu dibanding istri gua juga setengahnya bangsat. Muka lu juga udah mirip sama muka anjing. Aku lalu berjalan mendekatinya. Dan dengan kaki aku menyentakkan kepalanya ke belakang. Sontak tubuhnya terjatuh terjengkang ke tanah. Lalu tak berkata-kata lagi, kakiku kembali menghajar perutnya bertubi-tubi. Hanya suara rintian saja yang keluar dari mulutnya. Tapi aku tak peduli. Terus dan terus aku menendangi tubuhnya dengan sekuat tenaga. Hingga samar-samar aku mendengar suara minta ampun di sela-sela mulutnya yang sudah sedikit mengeluarkan darah. "Ampun bang, ampun." Udah babak belur baru lu minta ampun-ampun begitu. Bukannya tadi lu di WA sesumbar kalau gua gak punya nyali ya? Ampun bang, maafin saya." Gendang telingaku samar-samar mendengar suara gaduh dari dalam pabrik. Aku yakin bahwa suara itu adalah suara langkah kaki menuju tempatku berada. Aku melihat sekitar. Ternyata Tony sudah tidak ada di sana. Pasti dia yang laporin. Aku segera memutar otak.
Aku dengan cepat menendang kepala bagian belakang orang yang membela Sukirman tadi. Anak itu langsung jatuh tersungkur ke depan. Segera aku meraih sebuah kayu sepanjang setengah meter yang memang banyak di situ. Lalu tak sungkan-sungkan lagi, kayu itu aku hantamkan ke wajahku sendiri. Dan kepalaku rasanya langsung berat sebelah. Aku bisa melihat banyak bintang-bintang kecil mengelilingi kepalaku. Tak peduli rasa sakit yang mendera kepala ini, aku segera mendekati Sukirman yang masih tergeletak di tanah. Tangannya segera kuraih dan ku genggamkan kayu itu di tangannya. Dan saat aku berdiri, benar seperti dugaanku, bahwa kemudian banyak orang yang berdatangan ke belakang pabrik. "Stop!" Terdengar suara seseorang dari arah pabrik. Ketika aku menoleh, aku melihat satpam pabrik yang bernama Pak Udin berlari ke arahku dengan cepat, juga diikuti oleh banyak karyawan pabrik yang lainnya. "Berhenti, Pak," kata Pak Udin begitu sudah dekat denganku. Aku meliriknya. "Kami semua tahu alasan Bapak melakukan hal ini." "Sudah, Pak, sudah. Bapak lebih baik segera pulang sebelum manajer pabrik ini datang. Nanti bisa repot urusannya," kata Pak Udin lagi. Aku sendiri berpikir, mau aku pulang atau tidak, semua ini sudah terjadi. Saksi mata juga banyak sekarang. Cepat atau lambat, aku pasti akan dipanggil juga ke pabrik ini. Dan pasti nantinya bakal ada polisi juga di sana. Tapi karena aku pikir bahwa masalahku udah beres, aku memilih untuk mengikuti permintaan Pak Udin. Tapi sebelum aku balik kanan, aku masih menyempatkan diri untuk berbaik hati memperbaiki posisi tubuh Sukirman dari yang sedikit telungkup menjadi telentang. Kini aku bisa dengan jelas melihat bentuk tubuhnya kotor di sana-sini. Alunan nafasnya memburu, dan satu hal yang masih ia tak sadari, di tangannya tergenggam sebuah kayu yang tadi aku letakkan di tangannya. Malah kayu itu semakin erat ia genggam tanpa sadarnya. Karena mungkin ia berpikir kalau aku menyerangnya lagi, maka ia punya sebuah kayu di tangannya yang bisa ia gunakan untuk mempertahankan diri. Sebuah senyum kemenangan muncul di wajahku. Dan ludahku dengan sukses hinggap di wajahnya yang sudah aut-autan. Lalu dengan perasaan lega, aku berjalan melewati kerumunan massa itu. Orang-orang segera memberikan aku jalan. "Rasakan tuh akibat dari perbuatanmu," kataku dalam hati, sambil tak lupa sebuah senyuman muncul di wajahku. Sesampainya di rumah, aku menemukan istriku sedang duduk lemas di atas kasur. Di tangannya tergenggam erat HP miliknya. Saat melihat kedatanganku, apalagi dengan wajah yang memerah, ia langsung bangkit dan menghampiriku. Aku hanya terdiam, istriku juga diam. Hanya mata kami saja yang saling menatap. Tapi entah ada hubungan batin atau apa, aku seolah faham dan tahu dengan semua isyarat matanya. Aku lalu menghela nafas panjang. Dengan penuh kasih sayang, aku mengusap rambut panjangnya sambil berkata lirih, "Maafin ayah ya." Istriku tak berucap sepatah kata pun. Aku lalu membimbingnya untuk kembali duduk di pinggir kasur. "Ayah dari pabrik." Aku mengangguk. "Iya, Bun." Lalu aku menahan jawabanku. "Apa yang ayah lakukan di pabrik?" Kembali istriku bertanya. Aku menunjukkan sisi kepalaku yang sedikit terluka. "Nih, ini hasilnya, Bun," kataku. Istriku terdiam sambil melihat ke arah kepalaku. "Hasilnya?" "Ayah menang dong, hehehe," jawabku sambil tertawa. Istriku menatapku tajam. "Ayah juga paham kan dengan resikonya?" Aku sedikit tersenyum lalu mengangguk. "Iya, dan ayah udah siap dengan segala resikonya. Tapi ayah juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya kok." "Maksudnya?" "Hehe, udah, Bunda tenang aja." Aku lalu melihat ada sesuatu yang kurang pada istriku. "Loh, kok Bunda masih belum siap-siap berangkat kerja?" Istriku menggelengkan kepalanya. "Bunda kayaknya gak bakalan berangkat ya. Perasaan Bunda udah gak enak semenjak Bunda nemuin HP Bunda di kasur dan hasil chatan ayah sama si Sukirman. Apalagi ayah udah gak ada di rumah. Bunda langsung berpikir kalau ayah pergi ke pabrik dan membuat perhitungan dengan Sukirman. Jadi di pabrik pasti sudah terjadi sesuatu sekarang." "Oh, ya emang bener sih.
Kayaknya udah nggak guna lagi Bunda kerja di pabrik itu. Kami berdua terdiam sambil sibuk dengan segala pikiran kami masing-masing. Dan keheningan di kamar kami tidak bertahan lama. Karena sayup-sayup aku mendengar suara langkah beberapa orang yang mengarah ke kontrakan kami. Kemudian, "Assalamualaikum," ucap seseorang dari depan pintu. "Waalaikumsalam," jawabku. Lalu kami berdua berjalan ke depan pintu. Di sana kulihat sudah ada beberapa laki-laki yang berdiri. Salah satunya adalah Pak Udin, satpam pabrik. Sesuai dengan pikiranku, kataku dalam hati. Setelah saling bertegur sapa, ternyata kedatangan mereka adalah untuk memanggilku ke pabrik guna mempertanggungjawabkan perbuatanku tadi pagi. "Oke, sebentar Pak, aku ambil tasku dulu," kataku sambil masuk ke dalam rumah. Aku lalu kembali keluar dan menemui mereka dengan menggendong tas kecilku. "Bunda juga ikut ya," kata istriku. Aku mengangguk. Kami berdua lalu mengikuti langkah kaki Pak Udin dan teman-temannya berjalan kembali ke arah pabrik. Dan memang sesuai perkiraanku, di sana sudah banyak berkumpul orang-orang, baik itu warga setempat maupun para karyawan pabrik. Mereka semua membuka jalan begitu aku dan istriku juga Pak Udin datang. Saat berjalan di antara mereka, aku bisa merasakan tatapan mata mereka yang penuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku dan istriku lalu dibawa oleh Pak Udin ke ruangan office di lantai 2. Saat kami masuk, di sana sudah berkumpul beberapa orang. Dan di sana juga duduk si kampret Sukirman dengan wajah yang babak belur. Saat ku perhatikan, bajunya ternyata sudah diganti, mungkin karena ada bekas muntahannya. Di samping Sukirman juga berdiri seorang perempuan yang sedikit gemuk. Di wajahnya yang bulat terpasang sebuah kacamata, si Rika. Aku dan istriku kemudian dipersilakan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Di ruangan itu kini duduk beberapa orang. Kalau dari raut wajahnya, aku sudah merasakan akan ada ketegangan di sini. Totalnya ada 7 orang di ruangan itu. Aku, istriku, Sukirman, Rika, Mr. Su, yaitu manajer pabrik, Miss Linda, asistennya Mr. Su, dan orang berkumis yang aku nggak tahu siapa. "Oke, tak usah menunggu waktu lama lagi. Pertemuan ini akan saya mulai," kata orang berkumis itu. Aku sedikit berdebar-debar, meskipun aku tahu hal apa yang akan dibahas di pertemuan ini. Tapi begitu mendengar orang itu berkata, ketenangan yang selama ini aku bangun sedikit runtuh. Orang berkumis itu lalu berkata kepadaku, "Oh iya, mungkin Bapak belum tahu siapa saya. Jadi gini Pak, saya ini orang yang dipercaya sama bos yang punya pabrik ini. Jadi bos PT ini menyewa pabrik dari bos saya. Dan saya dipercaya olehnya untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan di pabrik ini. Selain karena saya juga orang sini, orang-orang sini memanggil saya itu Jaro Ahmad." Aku mengangguk mengerti. Jaro Ahmad kembali berkata, "Nah, karena itu segala sesuatu yang terjadi di pabrik ini saya harus tahu. Seperti contohnya kejadian hari ini. Dan saya di sini bukan sebagai pemutus hasil, tapi saya hanya sebagai penengah saja." Kami semua yang ada di ruangan itu mengangguk serempak. Jujur saja, entah bagaimana ceritanya, tapi aku bisa merasakan bahwa sekitar Jaro itu ada seperti sesuatu yang aneh. Seperti udara di sekitarnya itu penuh berisi udara yang padat, sehingga aku merasa seperti tertekan dan kesulitan untuk bernafas seperti biasanya. Bukan orang sembarangan nih pasti. Aku akhirnya mengambil kesimpulan dalam hati. "Oke, tolong sekarang ceritakan bagaimana awal mula kejadiannya. Mohon jangan ada yang disembunyikan ya, biar semuanya juga jadi enak." Karena dianggap sebagai korban, maka Sukirman diberikan kesempatan untuk bercerita lebih dulu. "Waktu itu saya hanya sedang duduk di belakang pabrik seperti biasa bareng teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa suaminya Mbak Rara ini datang dan langsung menendang saya. Saya dipukuli olehnya tanpa tahu sebabnya Pak," kata Sukirman sambil terus berusaha menghindari tatapan mataku. Saat Sukirman sedang bercerita, aku melihat Rika menepuk-nepuk pundaknya.
seperti seolah-olah orang yang prihatin pada seorang korban kekerasan, karena kebetulan mereka berdua duduk di sofa yang sama. Setelah Sukirman menceritakan kejadian tadi pagi sesuai dengan versinya, kini giliranku diminta untuk bercerita. Jujur saja Pak Jaro, saya ini orangnya kurang bisa bercerita. Jadi gini aja, ini silahkan Jaro baca WA Sukirman pada istri saya tadi pagi, kataku sambil menyerahkan HP istriku kepada Jaro Ahmad. Jaro Ahmad lalu menerima HP milik istriku dan membacanya. Ruangan itu hening seketika saat Jaro Ahmad sedang membaca. Jaro Ahmad berdehem, lalu sambil membuang nafas panjang, ia mengembalikan kembali HP itu. Di sini, sekali lagi saya katakan bahwa saya bukanlah pemutus hasil, tapi saya hanya penengah. Setelah mendengarkan cerita Sukirman tadi, lalu saya juga sudah membaca isi pesan di HP tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa kedua orang ini salah. Aku lalu memandang wajah Jaro Ahmad. Aku ingin protes dengan perkataannya, tapi aku sadar dengan posisiku saat ini. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada suaminya Mbak Rara, ucapnya sambil menoleh ke arahku. Kenapa sampean sampai berbuat sesuatu seperti ini? Ini bisa disebut penganiayaan loh. Soalnya Sukirman ini gak melawan sama sekali. Selain itu, perbuatan bapak ini sudah termasuk kategori perbuatan yang tidak menyenangkan, karena sudah merusak suasana pabrik ini. Aku mengangguk. Terus, kenapa masih bapak lakukan? Aku memandang wajah Sukirman lebih dulu, baru memandang ke arah Jaro Ahmad. Saya melakukan semua ini didasarkan karena ingin melindungi istri saya dari perbuatannya, Pak. Si Sukirman ini sudah bukan sekali dua kali saja berbuat kurang ajar pada istri saya, tapi sudah lebih dari itu. Maka didasar oleh perasaan suami yang ingin melindungi istri, maka saya pun akhirnya melakukan perbuatan ini. Tapi saya kurang setuju kalau perbuatan saya itu disebut penganiayaan secara sepihak. Karena boleh dilihat, kataku sambil tanganku menunjukkan bekas luka di kepalaku. Sukirman ini juga melawan dengan cara memukulkan balok kayu ke kepalaku, Pak. Jaro Ahmad lalu memperhatikan kepalaku dengan lebih cermat. Bohong! Sukirman langsung berkata dengan tegas. Boleh dilihat di CCTV kalau saya nggak melakukan perlawanan apa-apa, katanya lagi. Aku hanya tersenyum mendengar penyangkalan itu, karena memang setauku di belakang pabrik itu tidak ada CCTV sama sekali. CCTV itu hanya ada di bagian dalam pabrik dan di depan pabrik saja. Dan semua itu sudah kuperhitungkan. Bagaimana Mr. Shu? Apakah di belakang pabrik ini dipasang CCTV? Tanya Jaro Ahmad. Mr. Shu menggeleng. Jaro Ahmad mendesah. Kalau gitu, apakah ada saksi mata yang melihat hal itu? Tanya Jaro pada Sukirman. Ada, teman saya yang sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Dia tangannya patah karena perbuatan dari orang ini juga, kata Sukirman. Aku yang mendengarkan perkataan itu hanya bisa tersenyum dalam hati. Geli. Karena kalau mengingat lagi segala perbuatan, tingkah dia yang sekarang ini persis seperti anak kecil yang sedang mengadu pada orang tuanya. Bagaimana Pak? Apa benar kata Sukirman kalau Bapak juga yang mematahkan tangan dari temannya? Aku mengangguk. Benar, jawabku tanpa berusaha untuk berbohong. Kenapa? Itu karena dia mencoba untuk menyerangku lebih dulu Pak. Dan kalau sekiranya Jaro Ahmad tidak percaya, silahkan Jaro tanyakan pada Tony. Dia adalah salah satu karyawan pabrik juga yang ada di tempat kejadian. Coba panggil Tony, kata Jaro Ahmad. Miss Linda segera menelpon seseorang dan memintanya mencari Tony agar dibawa ke dalam ruangan ini. Tak menunggu terlalu lama, Tony pun hadir di tengah-tengah kami. Kemudian ia ditanya oleh Jaro Ahmad. Apa benar kalau teman dari Sukirman ini menyerang suami dari Mbak Rara lebih dulu? Tony terdiam sebentar, dan hal itu membuatku sedikit takut juga. Karena mau bagaimanapun juga, Tony adalah teman dari Sukirman, sedangkan Tony dan aku hanya saling kenal saja. Setelah mengingat-ingat beberapa lama, akhirnya Tony menjawab, betul Pak, saat itu teman Sukirman yang melakukan penyerangan lebih dulu. Padahal suaminya Mbak Rara ini sudah memperingatkan supaya tidak ikut campur. Jaro Ahmad menganggukkan kepalanya pertanda faham.
Setelah itu, Tony dipersilahkan kembali untuk keluar ruangan. Aku sedikit menarik nafas lega saat tadi mendengar jawaban dari Tony. Sesaat tadi, aku juga sempat melirik ke arah Sukirman. Wajahnya tampak sedikit menunduk saat Tony mengutarakan pendapatnya. Jaro Ahmad kemudian berkata kepada Sukirman, "Saksi mata di tempat kejadian sudah berkata, dan dari jawabannya sudah terdengar jelas bahwa teman kamulah yang pertama kali melakukan penyerangan, bukan suaminya Mbak Rara ini yang mengawalinya. Jadi ini bisa dianggap sebagai tindakan pembelaan diri dari suaminya Mbak Rara. Kemudian perkelahianmu juga, meskipun kamu berkata bahwa kamu tidak melawannya sama sekali, pada kenyataannya ada pula di kepala suaminya Mbak Rara akibat dari kayu yang menurut suaminya Mbak Rara kamu yang melakukannya. Selain itu, keributan ini didasari oleh perbuatanmu yang berani menggoda istri orang," tandas Jaro Ahmad. Tapi ucapan Sukirman terpotong dengan perkataan Jaro Ahmad, "Sudahlah, kamu gak usah bertele-tele. Jujur, saya sendiri gak bakalan terima kalau istri saya ada yang menggodanya," kata Jaro Ahmad. Ia lalu berkata kembali, "Sekarang saya mau tanya sama kamu, Sukirman. Kamu sudah punya istri?" Sukirman mengangguk. "Apa kamu rela kalau ada yang mencoba untuk menggoda istrimu?" Sukirman terdiam, tapi ia kemudian menggelengkan kepalanya. "Nah, kamu juga gak terima kalau ada yang ganggu istrimu. Masa kamu malah berbuat hal itu? Apa kamu gak malu sama kelakuanmu?" Sukirman hanya tertunduk diam. "Jadi bagaimana baiknya untuk mengakhiri kejadian ini, Pak?" tanya Mr. Su. Jaro Ahmad terdiam sejenak. Ia bergonta-ganti memandang ke arahku dan Sukirman. Matanya juga sempat memperhatikan istriku. "Kalau Mister meminta pendapat saya, baiknya kita keluarkan saja orang yang menjadi pangkal dari penyebab semua ini, yaitu Sukirman," jawab Jaro Ahmad. Kami terdiam. "Maaf Pak Jaro, kalau boleh saya ingin memberikan usulan." Sebuah suara terdengar di antara kami yang masih terdiam. Aku menoleh ke arah si pemilik suara yang ternyata adalah Rika. Dengan tanpa menoleh ke arahku ataupun istriku, Rika kemudian berkata, "Kalau menurut pendapat saya pribadi, juga setelah saya mendengar kasakusuk dari para karyawan dan warga sekitar, saya mengusulkan agar orang-orang yang terlibat di dalam keributan ini juga dikeluarkan dari pabrik. Karena jika ada satu yang tertinggal, maka hal itu akan jadi omongan orang di belakang nantinya dan bisa membuat citra pabrik ini jadi jelek." Wah, pengen tak damprat mulut wanita ini, tapi gak ada bukti untuk melakukan hal itu. Jadi ya, aku hanya bisa diam. "Usulan yang bagus," kata Miss Linda. "Saya setuju dengan usulan Rika, Mister. Mau bagaimanapun juga, kita harus menjaga nama baik pabrik ini. Saya takut bila salah satu dari mereka masih di sini, maka hal itu akan jadi omongan orang nantinya. Atau bisa jadi malah hal ini akan kembali terulang." Mr. Su memandang Jaro Ahmad, meminta pendapatnya. Tapi Jaro Ahmad menyerahkan keputusan itu kepada Mr. Su sebagai pimpinan pabrik. "Oke, saya mau bicara dengan bos dulu." Akhirnya Mr. Su mengambil keputusan. Ia lalu berjalan keluar sambil menelpon pemilik pabrik yang saat itu masih ada di Cina. Kami menunggu kedatangan dari Mr. Su dengan tenang. Hanya mata-mata kami saja yang berbicara. Aku memegang erat tangan istriku yang dari tadi terdiam untuk memberikannya kekuatan agar tetap teguh menghadapi hal ini. Tidak lama pintu ruangan terbuka dan Mr. Su masuk. Ia lalu duduk di kursinya lagi. Kami yang ada di sana menatapnya dengan penuh perhatian. "Jadi saya sudah menelpon bos. Dan setelah bicara sebentar, bos ingin pabrik seperti sedia kala lagi. Dan keputusannya adalah untuk mengeluarkan Sukirman dan Rara dari pabrik," kata Mr. Su yang akhirnya membuat keputusan. Aku ingin sekali memprotes keputusan itu, karena menurutku istriku malah jadi korban di sini. Bila memang mereka ingin menimpakan kesalahannya harusnya kepadaku. Tapi istriku seperti memberikan kode melalui genggaman tangannya agar aku tidak melakukan hal tersebut. Aku melirik ke arah Sukirman dan Rika. Untuk Sukirman tidak ada perubahan di wajahnya, sedangkan untuk Rika
Tersirat sangat jelas di wajahnya bahwa ia sangat senang dengan keputusan ini. Aku hanya bisa menyumpah dalam hati. Setelah mendengar keputusan itu, masing-masing antara aku dan Sukirman diminta untuk tanda tangan di selembar kertas yang sudah diberikan pernyataan untuk saling memaafkan dan tidak akan mengulangi kejadian ini di kemudian hari. Tak lupa di situ sudah ada materai. Kami berdua lalu menandatangani surat pernyataan tersebut. Meskipun jujur, aku tidak setuju dengan keputusan itu. Dan ya, pada hari itu istriku telah diberhentikan dari pabrik, begitupun dengan Sukirman. Kini Rika adalah satu-satunya supervisor di pabrik itu. Aku dan istriku segera melangkah keluar pabrik. Tapi sebelum itu, istriku masih sempat untuk menyalami dan berpamitan dengan para mantan anak buahnya. Melihat hal itu, hatiku sangat sedih. Karena perbuatan seseorang, maka orang lain juga ikut kena getahnya. Tapi aku berusaha untuk menanamkan satu hal dalam hati, bahwa semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan aku yakin ada sesuatu yang lebih baik yang menunggu istriku di luar sana. Di saat aku dan istriku sedang berjalan keluar pabrik, lewatlah Sukirman menggunakan motornya. Ia memang tak berkata apa-apa, tapi saat ia persis berada di sebelahku, terdengar suara samar-samar. Semua ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Pembalasan naon? Berantem aja gak bisa, kepret juga nih Sukirman. Beraninya main belakang. Udahlah, kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya aja ya teman-teman. Setelah pertarungan fisik, kayaknya ini bakal berlanjut pada pertarungan gaib. Nah, ini makin seru nih. Jadi jangan sampai kelewatan, aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar ya, dan juga tunjukkan eksistensi kalian. Saya juga mau eksis karena sebelumnya sempat beberapa hari nggak eksis di kolom komentar ya, untuk membalas satu persatu pesan dari teman-teman. Baiklah, sampai sini aja dulu. Terima kasih sekali lagi. Saya Tama pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.